Selanjutnya saya akan menggunakan rumus N. Pertama kita membuat kolomnya dulu. Keterangan. Di sini akan mencontohkan 3 saja. Jadi 19 01 2019 002 2019 003. Kemudian namanya Bobby derajat Febrianti dan Suherman. Kemudian bagi center kita buatkan kolomnya, kita format, kita kasih 15. Kemudian ini semua rata tengah yang atas dan warna biru. Kemudian kita masukkan nilainya 50, 75, 55. Kemudian 60, 77, 67. Kemudian di sini kita menggunakan rumus if dan and. Penggunaan rumus if dan and itu digunakan untuk menyeleksi apakah nilai ujian siswa pada kolom C atau teori dan kolom D atau praktik bernilai lebih besar dari 70. Jika nilai pada kedua kolom tersebut bernilai lebih dari 70, maka dinyatakan pada kolom E adalah kompeten. Tapi jika ada nilai di bawah 70 pada salah satu kolom C atau D, maka dinyatakan pada kolom E adalah tidak kompeten. Pertama kita masukkan rumus yang terlebih dahulu dan kita masukkan rumus N buka kurung 3 lebih besar dari 70, titik koma, tiga 70 dan tutup kurung titik koma titik kompeten, tutup titik koma titik tidak kompeten. Kemudian selesai, enter. Kemudian ini kita bisa tarik dan selesai. Selanjutnya saya akan menggunakan rumus if or. Pertama kita buatkan kolomnya terlebih dahulu. Kolom karyawan, kemudian tes potensi, kemudian wawancara, kemudian
hasil. Satu, dua, tiga, empat. Karyawan Dinda, Haja, Vira, Dina. Kemudian nilainya 80, 85, 88, 80. Dan caranya bagus, kurang, bagus, kurang. Sesuatu yang lihat kolomnya, kemudian berwarna. Rumusnya pertama itu kewenangan if dalam kurung O buka kurung C8 lebih besar 85, koma up 85 titik koma C8 sama dengan bagus. Kemudian titik koma diterima, ditolak. Kemudian nah, kemudian selesai. Kemudian saya akan menggunakan rumus lookup. Pertama itu lookup, kemudian buka kurung, kemudian W14 titik koma, kita blok ini semua, kemudian kita tambahkan bentuk dolar, kemudian dolar, kemudian dolar, kemudian titik koma, 2 titik koma, dan tutup kurung. Bentar, kita lihat sekitar, kemudian kita kasih currency dan selesai. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus follow up. Pertama itu sama dengan follow
kemudian buka kurung yang ini, kemudian titik koma, dan kita blok ini semua. Kemudian di sini kita beri tanda dolar, di sini tanda dolar, di sini tanda dolar, di sini tanda dolar, kemudian titik koma 2 titik koma 0, kemudian kita tutup dan enter. Kemudian kita dan selesai. Kemudian kita akan mencari rumus block up left. Pertama itu sama dengan terus block up, kemudian buka kurung, kemudian left, kemudian buka kurung lagi, kita pilih yang ini, kemudian titik koma 3, kita tutup kurung, kemudian titik koma lagi, kemudian kita blok yang ini, kemudian kita tambahkan dolar di sini, dolar di sini, dolar di sini, dolar di sini, kemudian titik koma 2 titik koma 0, dan tutup dan enter. Kemudian kita bisa tarik, kemudian selesai. Selanjutnya kita akan menggabungkan VLOOKUP dengan MET. Yang pertama itu kita buatkan dulu di sini label barang, kode, dan harga. Kemudian di sini 1350k, 2000k, kemudian 1100k, kemudian harganya di sini 7.350. Oke, 750, 7.200, dan 1.400. Kemudian kita berikan kolom di tengah, terus ini beri warna dan jangan lupa ini dikasih. Nah, di sini dengan VLOOKUP buka kurung MET, buka kurung MET, kemudian buka kurung yang ini, kemudian titik koma 5, kemudian tutup kurung, titik koma yang ini kita blok semua, kemudian tambahkan dolar, tambahkan dolar, kemudian titik koma 2 titik koma, tutup dan enter. Selanjutnya kita bisa tarik ke bawah dan kita bisa menambahkan datanya.
dan selesai. Kemudian kita akan menggabungkan VLOOKUP dengan type. Pertama itu kita isi di sini table barang, kemudian kode, kemudian 15P, 20P, dan 25P. Kemudian di sini kita isi stok, kemudian di bawahnya 15 piece, 20 piece, dan 15 piece. Kemudian kita buatkan tabelnya dan bagian sini bold warna. Kemudian kita mulai di sini sama dengan lookup buka kurung type buka kurung ini, kemudian titik koma, tiga, kemudian kita tutup, kemudian titik koma lagi, kemudian kita blok semua, terus titik koma, terus 2, kemudian titik koma, ketik enter. Kemudian ini kita bisa tarik ke bawah. Bagian sini kita ulang. Dan sini sama dengan lookup buka kurung type buka kurung ini, kemudian titik koma 3, tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian titik koma, kita blok ini semua, kemudian titik koma 2, kemudian dan titik. Udah betul semua, selesai. Kemudian kita akan menggabungkan follow up dengan left. Pertama itu di sini kita bisa sama dengan, kemudian follow up, kemudian kita buka kurung left, buka kurung lagi, kemudian kita klik ini, kemudian titik koma 3, tutup kurung, kemudian titik koma, kita blok ini semua, kemudian titik koma 2, titik koma 0, kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, kita bisa ulangi lagi dengan up, kemudian buka kurung left, buka kurung, kita klik yang ini, kemudian titik koma 3, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian kita blok ini semua, kemudian titik koma 2, titik koma 0, kemudian tutup dan enter. Kita bisa ulangi itu sampai bawah dan selesai. Kemudian kita akan menggabungkan follow up dengan meet. Yang pertama itu sama dengan follow up, kita buka kurung meet, kita buka kurung lagi,
kita pencet yang ini, kemudian titik koma, kemudian kita titik koma 4, titik koma 4, kemudian kita tutup kurung, terus titik koma, kemudian kita blok yang ini, kemudian titik koma 2 titik koma 0, kemudian kita tutup kurung dan enter. Dan kita bisa ulangi lagi di sini sama dengan flow up, kemudian kita buka kurung mid, kemudian buka kurung lagi, kita klik yang ini, kemudian titik koma 4, titik koma 4 lagi, kemudian kita tutup, kemudian titik koma, dan kita blok yang ini, kemudian titik koma 2, titik koma 0, dan tutup. Bentar. Di sini kita bisa menekan dan selesai. Kemudian kita akan menggabungkan antara flow up dengan write lagi. Kita di status, kemudian sama dengan flow up, buka kurung, write, kemudian buka kurung, kita klik yang ini, kemudian titik koma 4, kemudian kita tutup, kemudian titik koma, kemudian yang ini kita blok, kemudian titik koma 2, kemudian titik koma 0, kemudian tutup dan enter. Kita bisa ulangi lagi di bawah sama dengan flow up, buka kurung right, dan setelah itu buka kurung, kita klik yang ini, kemudian titik koma 4, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, kita blok yang ini, kemudian titik koma 2, titik koma 0, kemudian kita tutup dan enter, dan selesai. Selanjutnya kita akan membuat pivot table. Pivot table adalah cara membuat laporan atau meringkas informasi, tabel atau daftar data dalam Excel sehingga diperoleh informasi yang ringkas dengan analisis informasi yang diperoleh dari kombinasi kolom data dalam tabel. Yang pertama itu kita bisa blok semua tabel ini, kemudian di insert, kemudian kita klik pivot table dan oke. Kemudian yang kota kita bawa ke columns, barang kita bawa ke rows, dan pendapatan di value. Kemudian di row table ini kita centang tasnya saja, dan klik OK, dan columns table-nya contohnya kita ambil Bogor dan Sleman, terus klik OK, dan pivot table-nya sudah selesai. Selanjutnya itu sort dan filter. Sort dan filter digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar atau sebaliknya, mengurutkan data secara ascending atau descending. Yang pertama itu kita bisa blok tabel ini, kemudian kita klik kanan di sort, terus custom sort, dan kita klik nama, kemudian oke. Nah, sekarang itu sudah terurut. Kemudian kita akan mengurutkan rankingnya. Sama seperti tadi, klik kanan, sort, custom sort, dan kita pilih ranking. Kemudian oke. Nah, rankingnya sudah terurut dari 1 sampai 5.
Selanjutnya, untuk mengurutkan data berdasarkan label tertentu pada pivot table. Langkahnya itu pertama itu kita blok semuanya, kemudian di insert, kemudian kita klik pivot table, kemudian klik OK, dan kota kita masukkan di columns, barang masukkan di rows, dan pendapatan kita masukkan di value. Kemudian di row labelsnya ini kita pilih short A to Z. Ini kita mengurutkan data secara ascending atau dari bilangan terkecil ke terbesar. Kita pilih short to, dan kemudian selesai.